mari kita sama-sama yaitu buka Yohanes 12. Yohanes 12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ayat pertama sampai ke-8. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua. Selanjutnya. Perikopnya, Yesus diurapi di Betania. Saya senang nama Betania ini karena Tuhan mengasihi keluarga di Betania. Mari. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Sama-sama. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Di dalam pembacaan ayat dalam kitab yang lain, Matius dan Markus dikatakan, maka perbuatan perempuan ini diberitakan. Setiap Injil diberitakan, maka perbuatan wanita ini yang mengurapi dengan minyak selalu disampaikan. Setiap Injil diberitakan, perbuatan wanita ini diberitakan, yaitu perbuatan Maria. Sekarang kita akan memeriksa yaitu tentang Maria pada hari ini. Tetapi sekalian, memang di keluarga Betania ini ada 3 tipe sidang jemaat. Bukan tipe yang mati, tetapi merupakan pertumbuhan. Sekalian di Betania yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada Lazarus yang dibangkitkan Yesus Kristus. Ada Lazarus yang dibangkitkan Yesus Kristus. Saya percaya di sini semua sudah dibangkitkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Siapa yang selamat dalam nama Yesus Kristus? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Kalau setelah belum dibaptiskan, segera dibaptiskan. Supaya dalam nama Yesus Kristus, engkau dibaptiskan. Mati bersama Kristus. Bangkit bersama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Siapa belum dibaptiskan? Tolong angkat tangan. Itu masih mati. Puji Tuhan. Tiap Rabu dan Minggu kami ada baptisan kita. Jangan di kesempatan iblis bekerja. Tapi saya minta di sini tidak ada yang binasa. Semua selamat dalam nama Yesus Kristus. Rabu Minggu. Amin. Banyak hamba Tuhan di sini. Rabu Minggu. Amin. Jangan malas. Kalau malas nanti dituntut oleh Tuhan. Kenapa? Ada kesempatan dibaptiskan, mengapa tidak? Kami saben minggu di Surabaya 100 orang dibaptiskan. Setiap minggu, sudah. Kadang-kadang lebih. Ya. Ini berapa orang setiap bulan? Tidak boleh. Kota Jakarta lebih besar. Amin. Nah, kebaktian ditambah lagi 1 kali, 2 kali. Puji Tuhan. Supaya lebih banyak lagi jiwa dimenangkan. Sekalian, di dalam gereja, memang ada orang-orang yang baru. Pertama datang mendengar nama Yesus, mendengar Injil, dapat counseling tentang keselamatan. Nah, di Betania memang ada yang baru diselamatkan, yang digolongkan, yaitu Lazarus yang baru dibangkitkan dari kematian. Nah, sekalian, kalau seorang sudah mati dan bangkit bersama Kristus, maka dia mulai hidup baru. Setelah dia hidup baru, dia bertumbuh, dia menjadi seorang, dikatakan di sini, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Marta ini yaitu lebih lagi dewasa. Bukan baru dibangkitkan, tetapi Marta melayani. Kalau saudara yaitu membaca tentang anak yang terhilang dan anak yang sulung. Anak yang terhilang ini jelas diberkati Tuhan. Anak yang bungsu. Begitu diberkati, yang sebenarnya berkat itu untuk pelayanan. Bukan untuk berfoya-foya.
Bukan untuk dia terhilang, tidak. Tetapi berkat Allah itu untuk melayani Tuhan. Saya percaya di sini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak para diaken semua sudah diberkati Tuhan. Amin. Secara rohani dan jasmani, engkau sekarang diberkati berlimpah-limpah. Seperti anak yang minta hak waris daripada bapaknya. Itu diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi berkat itu untuk melayani, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk terhilang. Pergi jauh dari bapaknya, lalu berfoya-foya dengan keuangannya. Tetapi pada akhirnya, untung anak terhilang ini sadar. Lalu dia kembali. Dia katakan apa? Di rumah bapakku banyak apa? Bukan makanan, banyak pelayan. Betul? Banyak hamba-hamba yang cukup makanan. Aku di sini anak kelaparan. Lalu dia sadar bahwa fungsinya sekarang dia harus melayani. Waktu dia pulang menghadap pada bapaknya, dia katakan, Bapak, aku sudah berdosa kepada Bapak dan surga dan Bapak. Jadikan aku apa? Salah satu daripada hambamu. Puji Tuhan. Marta melayani. Di sini saya percaya sudah para diaken suka yaitu melayani. Bukan saja dibangkitkan, tetapi sudah dewasa mulai melayani di mana-mana. Di Bandung, haleluya, di Palembang. Tanggal 8 kemarin hari Jumat malam baru meresmikan Gereja Bethel Indonesia di Manado. Luar biasa. Begitu dibuka 2.500 orang masuk jadi jemaat sana. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, sampai kemana tadi? Maria, nah anak yang sulung juga begitu, bukan? Walaupun anak sulung ini salah, tetapi dia katakan, Bapak, selama hidupku ini sudah setia padamu. Aku melayani, tidak berbuat dosa. Tidak seperti adikku. Aku melayani. Dan Tuhan mengatakan, bapaknya mengatakan, Nak, apa yang aku punya, engkau punya. Engkau punya, aku punya. Nikmati. Jangan kecil hati, kambing satu tidak dapat. Ya, engkau anak sulung sama-sama. Apa yang aku punya, engkau punya. Jadi anak ini memang melayani. Tetapi kadang-kadang kami melayani, khawatir akan hal yang banyak. Dikira saudara selamat karena melayani. Dikira engkau yaitu diberkati berlimpah karena melayani. Tidak. Kita harus naik lagi. Satu tingkat lagi. Saudara, gereja ini dibawa kemana? Memang di sini banyak amat Tuhan menyampaikan firman Allah. Tetapi saya sebagai founder, baik di Surabaya, saya minta saudara yaitu tahu arah kita ini kemana. Gereja ini diarahkan kemana. Saudara itu sebagai domba-domba harus tahu dibawa kemana. Sebab kalau sudah dipimpin ke arah yang salah, sudah semua binasa. Kami juga binasa. Tetapi sekalian saya berdoa sungguh-sungguh supaya hamba-hamba Tuhan di sini menggiring saudara yaitu kepada pertumbuhan yang sehat. Pertumbuhan yang sempurna. Nah, tidak mudah, saudara. Mari kita lihat di sini. Seorang yang terbangkitkan dalam nama Yesus. Seorang yang bertumbuh menjadi anak-anak yang melayani. Sibuk melayani. Kadang-kadang lupa. Kadang-kadang saudara iri hati. Marta iri hati kepada Maria. Betul enggak? Sebab itu lebih baik kita jadi Maria saja. Jangan jadi Marta. Jangan jadi anak-anak. Terus lebih coba. Nah, mari. Saya mau tahu saudara. Saya mau saudara tahu yaitu dikirim kemana saudara. Kepada kedewasaan. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narasi murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, Tuhan mengatakan. Pada waktu Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Marta, engkau khawatir akan hal yang banyak. Tapi Maria sudah mengambil sesuatu yang tidak dapat diambil daripadanya. Ya, engkau khawatir akan hal yang banyak. Perlu peningkatan rohani. Bukan jemaat saja. Gereja ini harus meningkat rohaninya. Gereja, termasuk hamba Tuhannya, termasuk para diakennya, seluruhnya mempunyai karakter yang bertumbuh. Nah, sebelum kami lanjutkan pemeriksaan ini, kami yaitu periksa Matius 25 dulu. Matius 25. Supaya saudara dapat gambarannya. Injil Matius pasal yang ke-25. Perikopnya apa di situ?
Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Saudara, terakhir kalau Betani ini dikatakan gadis yang bodoh. Saya nggak mau. Gereja kami nggak mau dijadikan yaitu gadis yang bodoh. Tapi gadis yang bijaksana. Dan hal ini harus diungkapkan, saudara. Sebentar, saya lupa satu ayat. 2 Korintus 11. Sambil ditahan Matius 25 dulu. 2 Korintus 11. Ayat yang pertama dan kedua. 2 Korintus 11 ayat pertama dan kedua berbunyi demikian. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Sebab kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburuan ilahi. Karena aku telah apa? Mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kewajiban kami hamba Tuhan bukan yaitu melahirkan baru, saudara. Oleh karena Injil Kristus. Lalu memberi makanan yang sehat supaya engkau bertumbuh menjadi anak-anak yang melayani. Tetapi juga membawa saudara yaitu lebih meningkat lagi mempertunangkan saudara kepada Kristus. Kami adalah sahabat Kristus. Engkaulah gereja, the church. Saya minta saudara tahu gambarannya, yaitu pertumbuhan rohani saudara secara pribadi dan gereja secara pribadi. Sebab itu saya minta pada Pak Niko, setiap minggu kedua saya datang di sini. Supaya visi kami yang di Surabaya tidak terlepas. Saya anggap Jakarta ini cukup, yaitu potensial untuk menyebarkan visi profetik untuk cabang-cabang kita. Nah, sekalian kita lihat di sini, kami ini yaitu hamba-hamba Tuhan yang mempertunangkan saudara kepada Kristus. Pokok ini penting sekali sampai ada gereja yang menamakan dirinya gereja mempelai. Almarhum Pak Ingyono itu khusus yaitu mempelai. Memang ini baik untuk peningkatan rohani, tetapi untuk gereja perlu salvation, keselamatan, perlu Roh Kudus, perlu divine healing, kesembuhan, perlu berkat. Baru second coming ini terakhir. Yaitu mempertunangkan gereja kepada Kristus. Dan ini nggak main-main. Bukan satu halusinasi atau khayal, bayangan, tidak. Real. Kami mempertunangkan saudara kepada Kristus. Nah, memang ada gadis-gadis yang sudah anak-anak, yaitu bertumbuh menjadi seorang gadis. Yang sudah sebagai perawan yang suci ditunangkan kepada Kristus. Tetapi ada yang bodoh. Tetapi ada yang bijaksana. Dan saya minta saudara, gereja kami ini semua, yaitu gereja yang bijaksana. Gereja yang bijaksana, dia membawa pelita dengan niatnya. Tetapi yang bodoh, dia tidak membawa niatnya. Dia pelita, tetapi tidak membawa niatnya. Nah, sekalian, seorang gadis yang membawa pelita, dan pelita ini dengan minyak, satu simbol, ya, satu karakter. Seorang gadis membawa pelita dengan minyak ini merupakan satu karakter. Dan saya minta yaitu di tempat ini juga, gereja ini, sebagai pelita yang membawa minyak. Apa yang dimaksudkan di sini? Seorang gadis yang bijaksana yaitu adalah seorang pelita, yaitu pelita. Saya ajak saudara yaitu baca di Keluaran pasal yang ke-25, bagaimana pelita itu dibentuk. Keluaran pasal yang ke-25. Ayat yang ke-31. Keluaran 25 ayat 31. Mungkin firman Tuhan agak berat bagi saudara, bagi yang baru tentunya. Tapi saya minta saudara tahu kemana saudara melangkah, naik tangga. Keluaran 25 ayat yang ke-31 mengenai kandil, menorah, pelita. Seorang gadis yang membawa pelita, ada minyaknya ini yang saya akan bongkar supaya saudara tahu bagaimana saudara harus hidup. Keluaran 25 ayat 31 berbunyi demikian. Haruskah engkau membuat kandil atau pelita dari emas murni, dari emas tempaan. Perhatikan, emas tempaan. Harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dan tombolnya, dan kembangnya. Haruslah seriak atau selasi dengan kandil itu. Sekalian, satu talenta emas
memang ada yang mengatakan 35 kilo, tetapi sebenarnya itu 54 kilo lebih. Pelita ini tidak dicor, dibentuk begitu, nggak bisa. Dan pelita ini ditempa, dipukuli, lalu dibentuk oleh ahli pahat, bukan pahat, tapi ahli tempa. Lalu dibentuk yaitu batangnya, kelopaknya, bunganya, luar biasa bagus. Saudara tahu manora enggak? Ini saya bisa digambar sedikit manora. Saya kira Pak Adi mengerti. Pelita emas itu bukan satu pelita ini, enggak. Tapi ada cabangnya. Ada 7 pelita di atas. Ya. Saya masih ingat simbolnya Israel itu. Ya. Saya lupa bawa. Sebelumnya saya harus bawa itu. Ya. Nah, emas murni. Alat-alat lain terdiri dari kayu yang dilapis emas. Kayu yang dilapis emas ini kalau dibakar, kayunya terbakar. Emasnya fungsi emas. Terus kalian sebab itu status pertumbuhan rohani masih ada dimensi alamiah dan rohaniah. Bisa juga nafsu bisa marah, bisa terbakar. Tetapi kalau pelita emas, itu dari emas murni. Dibakar, ditempa, tetap keluar emas. Dan saya minta jemaat di sini keluar sebagai jemaat emas. Ya kata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jangan separuh-separuh kalau tepuk tangan. Semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, pelita emas ini ditempa. Makin banyak tempaannya, makin bagus. Kalau tidak ditempa, tidak terbentuk. Saudara, memang perlu saudara sebagai orang Kristen terjun dalam pelayanan. Saya sendiri kalau tidak terjun dalam pelayanan, sebagai anak yang ditempa, bukan anak yang busuk atau yang sulung, tapi anak yang digolongkan anak yang baik lah. Saya minta juga saudara menjadi anak yang baik. Ya, tidak ada iri hati, baik melayani normal saja, bertumbuh dengan baik. Saudara, kami ini masuk dalam pelayanan. Kita kena tempaan. Sebab kalau seorang anak bertumbuh tidak kena tempaan, dia tidak dapat merasakan sengsara Kristus. Dikata-katai sesat dan macam-macamnya sudahlah. Ya. Lalu dia dapat merasakan pada waktu Tuhan difitnah oleh orang Farisi, ahli Taurat. Belum dia yaitu membawa salibnya, berjalan di Via Dolorosa sampai di Golgota. Sampai ditakutkan. Tergantung beberapa jam di atas salib. Meneteskan tetesan darah. Tetes demi tetes. Sampai nafas terakhir. Diserahkan rohnya kepada Bapa. Saudara bisa bandingkan. Perlu, ya. Paulus mengatakan begini. Sabar dengan kebodohanku. Karena Paulus mengajar agak keras. Kadang-kadang apa yang diajarkan belum dapat dimengerti oleh yaitu jemaat. Tetapi saudara harus bukan membandingkan, tetapi memiliki perbandingan sengsara Kristus dengan sengsaramu. Saudara, kadang-kadang saya mengalami tekanan-tekanan, lalu saya seperti emas yang ditempa, saya dapat merasakan, yaitu sengsara Kristus. Kalau saudara diberkati baik, jangan berkat itu untuk berfoya-foya. Sekali lagi. Saudara, kalau saya mau berfoya-foya di Surabaya, persembahan di sana luar biasa. Paulus katakan, sabar terhadap kebodohanku ini. Aku keras memang. Ya. Mesti diberkati kok. Suruh. Ya. Sengsara untuk Kristus. Bukan, saudara. Kalau saya tidak masuk dalam tempaan ini, saudara tidak merasakan. Sebab ini pelitanya, tempatnya, minyaknya gimana? Minyaknya. Maaf ya. Entah saya terlalu kesuh ya. Terlalu pagi ya. Waktu saya umur 14 itu. Di gereja ada anak kor. Ya. Begitu noleh. Pandangan pertama kok. Pulang. Saya ikutkan dari jauh. Noleh. Saya berhenti. Jalan lagi.
Dia merasa diikuti. Mulai lagi. Saya berhenti. Lain kali lagi. Setiap saya mulai. Umur 14 tahun. Sudah mulai cinta. Kata orang cinta monyet. Baiklah. Tapi saya tidak mau saudara cinta monyet kepada Tuhan. Pelan-pelan. 14. Umur 16 baru kenal. 2 tahun. Cuma punya dia anak. Tidak ada kesempatan. Adik saya di Mojokerto. Istri saya di Surabaya. 14 tahun. Nah 16 kenal. Terus 21 menikah. Terus kepagian. Tapi ini terlalu pagi untuk mempunyai hati cinta. Nah, sekarang saya umur 50. Istri saya sudah 50. Sama. Ya. Terus sampai akhir hayat. Umurnya sama. Matinya sama. Biar tua-tua gini. Mulai umur 14 tahun. Tuhan. Tuhan memberkati keluarga saya luar biasa. Ya. Tambah tua tambah cinta. Kalau di sini tambah tua tambah kaplok kan. Sama di sini. Bu, pernah dikaplok suami. Ikut. Saya izin jam 1, 2, 3 ikut. Oh enggak ada. Selamat. Ya, kalau di Surabaya saya uji. Saudara, ibu-ibu yang pernah dikaplok suaminya, coba ikut. Nah, terpancing. Ini kok semua belum. Ketahuan dari mimpi, saudara. Gitu. Nah, sampai mana jadi? Bicara soal cinta ini memang aneh. Bertumbuh. Saudara, dalam pelayanan saya selama tahun 65 sampai sekarang ini, tahun 65 ya. Sampai saat ini 26 tahun lebih. Aduh. Akhirnya saya merasakan kasih Tuhan itu. Walaupun saya sebagai sahabat, saya merasakan. Dan gereja harus masuk dalam pelayanan. Gereja, engkau harus merasakan sengsara Kristus. Nah ini yang katakan pikul salib. Tapi sudah diberkati. Jangan pikul salib belum diberkati, konyol. Sudah miskin pikul salib. Mana nanti dulu. Engkau belum merasakan yaitu berkat Tuhan. Tetapi kalau sudah diberkati berlimpah-limpah. Kurang apa? Nah saudara harus menyangkal diri. Amin. Seorang yang tidak menyangkal diri akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, pikul salib ini bukan artinya engkau harus sengsara konyol. Enggak. Hidupmu ditempa. Hatimu, zaitun ini ditempa. Sehingga keluar minyak. Sebab kalau di bisa itu tidak ditumbuk, tidak keluar minyak. Dan kalau tidak keluar minyak, tidak menyala. Memang Marta melayani sibuk. Tetapi bukan dari minyak yang tumbuh. Dia masih dalam kekhawatiran, iri hati. Tetapi Maria, sekalian, akan melayani Tuhan dengan penyembahannya. Dengan korbannya yang tak hitung. Minyak narwastu jati, setengah jati. 300 dinar dipecah pemborosan. Saudara, di dalam Yakub katakan, hei orang-orang yang kaya, hati-hati engkau. Satu himbauan yang keras. Dan Paulus selalu menghimbau, yaitu orang-orang yang kaya. Dan saya percaya di sini, lambat cepat engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Jadi orang yang kaya. Tapi hati-hati. Diberkati. Saya tahu itu diberkati. Tapi Tuhan tidak mau, yaitu dengan berkat ini kita celaka. Sekali lagi, pelita ini emas yang ditempa. Ditempa. Makin banyak tempanya, makin bagus. Lalu minyak ini dari zaitun yang ditumbuk. Hati yang dipecahkan. Ditumbuk. Lalu muncul minyak yang bisa menyala. Yang bodoh, tidak ada minyaknya. Walaupun tempaannya bagus, tapi jalannya tidak minyak. Nah, minyak ini gadis yang bijaksana. Zaitun yang ditumbuk ini, saudara, muncul minyak. Minyak ini, saya samakan dengan minyak narwastu tadi. Sama. Saudara sekalian, minyak narwastu jati ini sebenarnya ditabung oleh Maria. Ditabung mungkin berapa cc ditabung. Sebab mahal. Bayangkan, setengah kaki saja 300 dinar. Gaji seseorang, ya 1 dinar. Jadi kalau 300 ini makan 1 tahun mungkin. Lebih. Saya tidak tahu juga, saya bandingkan 1 dinar ini berapa. Tapi 300 dinar, ya. Sampai murid-muridnya marah. Kenapa?
minyak diporoskan, dibuang. Tetapi minyak ini sebagai wanita Yahudi, Israel, minyak ini untuk hari pernikahannya. Memang dikumpulkan banyak. Sehingga pada waktu hari pernikahannya dipakai. Untuk yaitu tanda kasih antara suaminya dan istri. Dan saya percaya minyak ini tidak dihamburkan. Kalau pipinya kasih. Minyak ini kekal sampai pada akhir hayat mereka. Jadi minyak ini memang untuk pernyataan cinta. Nah, pada waktu itu Maria memang pecahkan semua. Dia tidak ada harapan lagi dalam dunia ini. Pecahkan semua diberikan pada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan katakan, jangan repot dengan perempuan ini. Karena dia mempersiapkan sesuatu untuk hari penguburanku. Maria ngerti. Dia mendengar firman Allah. Mendengar Yesus Kristus. Apa yang harus dia lakukan. Dia mau menebus manusia. Termasuk Maria. Dan Maria tahu. Kalau bukan karena kasih Kristus. Dia nggak selamat. Maria bukan timbul yaitu hati menghormati saja kepada Allah dan Yesus Kristus. Tetapi muncul kasih. Gereja satu saat bertumbuh menjadi tunangan Kristus sampai pada satu saat. Karena bukan engkau lebih dulu mencintai. Tuhan mencintai engkau lebih dahulu. Berkorban. Disalibkan untuk saudara. Satu hari yang kau harus naik. Terus bertumbuh. Sampai satu saat engkau dapat mengatakan pada Tuhan Yesus. I love you, Yesus. Nggak mudah. Tapi harus. Engkau bertumbuh ke sana. I love you, Yesus. Saya lihat di mobil-mobil. I love you, Yesus. Bukan sembarang. Tapi betul-betul. Gereja adalah mempelai Kristus. Dan itu adalah biji zaitun yang ditumbuk. Maka mendengar firman Allah. Tidak melupakan Injil. Sebab itu di mana Injil diberitakan. Perbuatan wanita ini diberitakan. Nah, apa bahayanya kalau gereja bertumbuh di luar? Di luar mengasihi Kristus ini. Saya anjurkan gereja di sini yang diberkati berlimpah. Lebih yaitu masuk menyangkal diri. Jangan berfoya-foya. Saya nggak mau jemaat di Surabaya di sini, yaitu kalau diberkati Tuhan lalu hilang ingatan. Berfoya-foya. Tak. Mari kita berhimpun bersama-sama, makin yaitu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pikul salib, menyangkal diri. Saya percaya dengan menyangkal diri, pekerjaan Tuhan lebih dapat diluaskan. Lebih dibesarkan. Ini profetik ya, saudara. Saya harap saudara yang masih muda-muda, masih baru jadi orang Kristen, sabar sebentar dengan kebodohan saya hari ini. Ya, nah, apa bahayanya? Tolong dibaca Sakaria. Nabi Sakaria pasal yang ke-5. Ayat yang ke-5. Attention. Ya, satu warning. Sakaria pasal yang ke-5, ayat 5 sampai ke-11. Coba, saya baca sendiri, saya ikuti. Penglihatan ke-7, perempuan di dalam gantang. Perempuan di dalam gantang. Jadi perempuan di dalam gantang itu di dalam periuk. Kalau dalam bahasa Jawa di dalam kandang. Di dalam rice cooker. Tapi ini bukan rice cooker, ini kandang betul ya. Nah, kandang pada waktu itu pakai dari timah. Betul? Seng yang dilapis timah. Tampailah malaikat yang berbicara dengan aku, katanya kepadaku. Cobalah, layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul. Lalu tanya aku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Periuk. Itu berkat. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat. Jadi gantangnya dia angkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itu kefasikan. Lalu didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang, lalu dibantingnya batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggun atau burung laklak, bangau. Mereka mengangkut gantang itu dari bumi dan langit, di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku, kemana mereka dibawa gantang itu? Jawabnya kepada aku, ke tanah
Siniar. Untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, tempat rumah itu didirikan. Saudara, pada akhir zaman nanti muncul sebuah kandang. Lalu perempuan duduk di dalam kandang. Jadi perempuan yang duduk di atas berkat. Hati-hati, saudara. Ini satu attention bagi kami. Bethany khususnya yang successful Bethany family. Oleh Sophia Hesta, mantap ini. Successful Bethany family. Gereja yang diberkati luar biasa. Seperti gereja yang Soyongi. Robert Schuller. Oh, sekarang di Argentina ada gereja yang jemaatnya 1 juta. Di Brazil. Muncul di mana-mana yaitu gereja yang diberkati luar biasa. Dan perempuan itu duduk di atas berkat. Seperti Bethany juga duduk di atas berkat. Duduk di atas berkat, tidak akan bertumbuh. Ini yang berbahaya. Nah, sekalian kalau perempuan duduk di atas kandang ini, apa dilihat di sini? Karena gereja tidak bertumbuh lagi, hanya di atas berkat. Ada perempuan, 2 malaikat, sayapnya bukan sayap burung ngasar, tapi sayap burung laklak, burung ranggun. Burung bango. Lah, mengerikan. Coba, saudara. Malaikat sayapnya bukan burung nasar, tetapi malaikat sayapnya burung ranggun. Ranggun itu burung yang najis. Lalu perempuan itu diangkat. Betul? Diangkat lebih tinggi lagi. Dikira saudara tidak diangkat. Oh, namanya lebih populer lagi. Diangkat lagi. Tapi yang angkat bukan Tuhan. Bukan malaikat Tuhan. Tapi yang mengangkat yaitu si iblis. Lalu ditaruh di antara langit dan bumi. Siapa penguasa udara di udara? Tangkap, saudara. Tangkap hamba Tuhan di sini. Tangkap para diaken. Tangkap. Nah, kalau sudah di dalam kuasa iblis, lalu ditaruh di mana? Lembah apa? Siniar. Lembah Siniar di mana? Bangunan yang dibangun. Di lembah Siniar dibangun apa? Babel. Betul? Babel yang dikacau oleh Tuhan. Betul? Nah, sama. Kalau gereja Tuhan salah, bertumbuh menjadi besar, populer. Hanya sekedar populer, tapi jemaatnya tidak timbul kasih. Menjadi gereja yang bodoh. Di tempat bagus, tapi kosong di dalamnya. Tidak ada kasih Kristus. Kasih Kristus tidak ada. Sehingga kasih Kristus pada satu saat, saudara. Justru karena kelimpahan, saudara. Karena populer, saudara. Naik terus, naik. Yang membawa iblis. Lalu kalau di lembah Siniar sudah ada rumahnya. Maka perempuan ditaruh. Bukan di atas berkat lagi dari berkat Tuhan. Tapi dipindah dari kandang ke lembah Siniar. Di mana Babel dibangun. Dan kalau sudah perempuan ini ditaruh di rumah di Babel, saya percaya satu hari akan kacau. Saudara sekalian, gereja harus bertumbuh bersama minyak. Engkau di tempat bagus, cerita yang bagus, baik, tetapi dalamnya ada minyak. Kalau engkau ada minyak, menyala kasih itu. Saudara mencintai Tuhan bukan karena berkatnya, bukan karena perlindungannya, bukan karena rumah, bukan mobil yang dilimpahkan, tapi betul-betul engkau mengasihi dia. Karena dia sudah mengasihi saudara. Memang kasih ini tidak bisa diajar. Mana bisa umur 3 tahun suruh memang mengasihi Tuhan sebagai bapaknya. Tetapi satu saat akan mengasihi Tuhan sebagai kekasihnya. Dan Maria ini sekalian betul-betul mencintai Tuhan. Tapi jangan salah tafsir. Ada yaitu produser film yang salah tafsirkan yaitu Maria ini. Lalu mengarang yaitu The Last Temptation. Lalu dibayangkan satu halusinasi yang jorok di situ. Bukan soal itu. Kasih ini, saudara, indah. Amin. Kalau engkau mengerti kasih, indah. Kasih itu karunia yang tertinggi. Engkau punya iman, punya pengharapan, menjadi besar.
Tapi usahakan engkau mempunyai karunia kasih. Khususnya mengasihi Yesus Kristus. Saudara sekalian, ini perempuan yang bertumbuh celaka. Dan ini satu attention bagi kita. Supaya kita bukan mendirikan gereja Babel. Gereja besar, agung. Tapi Babel. Dikuasai iblis. Ini perisanya bagus. Tapi tidak ada minyaknya. Satu hari mempelai datang. Minyak tidak ada. Apa minyak bisa dibeli? Cinta bisa dibeli? Oh, tidak bisa. Waktu yang pandai masuk dalam perjamuan pernikahan. Yang bodoh kembali. Pakai minyak apa? Dia mau masuk pintu, tidak bisa. Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Karena jemaat tidak pernah mengenal kasih Kristus. Saya minta kesungguhan di sini. Doa malam di sini tidak ada. Masuk doa. Tutup. Biar roh Tuhan menerangkan lebih lanjut. Supaya gereja ini bertumbuh. Saudara. Ini memang satu langkah. Baca lagi Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Di sini mungkin saudara lebih jelas lagi. Wahyu pasal 3. Ayat 14. Wahyu pasal ketiga, ayat yang 14. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Tolong dibaca ya, sama-sama ya, pelan-pelan ya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaan. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku tidak memperkayakan, aku telah memperkayakan diri dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa kamu melarat, malah miskin, buta, telanjang, maka aku menasihat engkau supaya engkau membeli daripadaku apa? Beras yang di tempat, yang telah dimurnikan dalam hati, agar engkau menjadi serius kaya. Dan juga pakai pakaian putih. Terus, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan keteranjanganmu yang memalukan. Dan lagi apa? Minyak. Untuk melumas mata rohanimu. Supaya engkau dapat melihat. Terus, barang siapa aku kasih, ya aku tegur dan wajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Terus, lihat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Supaya jikalau ada orang yang mendengar suaraku, membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Perlukah Tuhan Yesus mengemis di muka pintu hatimu? Tuhan mengetok. Lalu saudara membuka pintu. Zaman sekarang ada istilah makan bersama Kristus. Supaya kami makan bersama dengan dia. Laodikia katakan kaya. Tidak kurang. Cukup populer. Tapi dia suam. Cinta berkatnya tok. Ke gereja cuma apa? Minta mobil. Minta rumah. Minta nafkah. Selanjutnya enggak. Sekalian perlu saudara masuk di dalam doa. Kami di sana hampir 4.000 orang berdoa. Orang yang suka berdoa, dia mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Kalau engkau sehari-hari tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, apa sih? Makan pun dalam nama Yesus, amin. Mau tidur pun, sudah capek satu hari. Capeknya karena apa? Mengikuti berkat. Kalau saya di kapal nonton kemarin, saya dari Manado, saya berdoa. Naik, berdoa.
Di tengah lihat alam, waduh, berdoa. Kita bisa berdoa tiap detik. Lalu di depan saya ada orang gemuk besar. Ya, tapi sampai orang noleh. Ya, saudara mati biarin. Kan begitu. Saudara, punya perasaan sedikit. Kalau sudah diberkati Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan. Hari ini siapa yang sudah diberkati Tuhan? Sampai hari ini. Benar itu. Siapa? Tolong. Sudah betul? Sudah. Ya sudah. Lanjutkan sedikit. Amin. Berdoalah. Kalau gereja ini jemaat yang berdoa, keluar minyak. Amin. Satu saat Tuhan datang, semua selamat. Amin. Tidak ada yang ketinggalan. Minyak itu untuk mempertahankan nyala siang malam. Amin. Siang, pagi, malam terus menyala. Cinta saudara, hati-hati kalau pada akhir zaman ini cinta saudara menjadi suam. Love, I love you, is. Saya bangkitkan Yesus. I love you, Jesus. Ini zaman akhir pasti. Jangan pikir hari lain-lain. I love you. Amin. Jangan khawatir akan hal yang banyak. I love you, Jesus. That is the best. Amin. Mau apa lagi? Cari perkara. Cari persoalan. I love you, Jesus. Sekarang kita banyak hal yang sudah saya alami. Hari ini saya bisa hidup juga karena sambungan yang Tuhan berikan nyawa saya. 65 saya seharusnya mati. Hari ini saya disambung. Saya bisa melihat anak saya menjadi hamba Tuhan. Mantu saya jadi mantu. Saya melihat anak kedua juga diberkati Tuhan. Kalau bukan dia siapa? It is real, man. It is real. Katakan aku mencintai Tuhan. Jangan sampai ada sesuatu yang diludahkan. Tidak ada seorang yang jorok sekalipun setelah meludah lalu dijilat ludahnya. Nah, tapi logiknya yang sudah kehilangan kasih Tuhan diludahkan. Saya tidak mau di sini jemaat diludahkan. Saya doa siang malam sebagai gereja yang besar di Surabaya, di Jakarta. Dan engkau akan memiliki gereja agung itu. Engkau sembahlah Tuhan. Amin. Sembahlah Tuhan. Biar engkau kadang-kadang terjadi pemborosan. Betul? Terjadi pemborosan. Engkau kadang-kadang mengorbankan apa yang lebih. Jangan khawatir. Itu untuk mengingat hari pengorbanan Yesus Kristus. Kalau Maria mempersiapkan penguburannya, engkau, sayang hari ini tidak ada perjamuan suci. Setiap ada perjamuan suci, engkau memperingati korban Kristus. Kenapa? Kalau di Surabaya setiap minggu, sampai pagi dan sore, setiap kita memperingati korban Kristus, itu dibangkitkan kasih kepada Tuhan. Amin. Mari. Tema tahun ini adalah Chasing God's Presence. Ya, Chasing God's Presence. Mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar terus selama 1 tahun penuh mengejar hadirat Tuhan.